Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, nah kita sekarang telah masuk di ayat yang kedua dari dalil yang beliau bawakan di sini seputar bab yang ketujuh dari bab kewajiban masuk dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya. Ya, dan meninggalkan apa yang selainnya. Baik. Jadi sudah kita baca ayat pertama dari dalil yang beliau bawakan di sini, ayat di surah Al-Baqarah ya, tentang perintah untuk masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Ini jelas sekali ya, dari hubungan ayat dengan bab yang beliau bawakan. Udkhulu fis silmi kafa. Kemudian diterangkan setelahnya di situ larangan untuk menjauhi dari langkah-langkah syaitan, karena beriman kepada sebagian kitab dan ingkar pada sebagiannya dari langkah-langkah syaitan, ya, yang hendaknya diantisipasi atau dijauhi. Baik. Dan juga sudah diterangkan dari rincian masalah ini ya. Bentuk meninggalkan sebagian itu ada dua macam. Ada yang hukumnya kafir, ada yang hukumnya dari dosa-dosa besar. Kalau dia tinggalkan karena mengingkari, hukumnya apa? Kafir ya. Ya. Kalau dia tinggalkan karena mungkin bukan karena dia ingkari tapi karena hawa nafsu, ya, ini tidak sampai dikafirkan ya. Tidak sampai dikafirkan. Ini banyak contoh ya kalau mau diberi contoh dari hal-hal yang berjalan di setiap hari dari pembahasan ini. Baik. Hanya kita tidak meluas dalam menjelaskan dari contoh-contoh, itu kadang muncul di sebagian pembahasan-pembahasan kalau diperlukan. Intinya seperti itu, seorang paham dulu dari rincian tadi masalah penerapan contoh-contohnya itu nanti akan dibahas kalau apa terjadi masalah dalam kehidupan ya. Baik. Sekarang kita lihat ayat yang kedua dari ayat yang beliau bawakan di sini dari penjelasan bab masuk dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, Aqalihi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Al-ayah. Ya, kata beliau, tidakkah engkau melihat ilal ladzina, alam tara ilal ladzina, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, pada orang-orang yang menyangka mereka itu sungguhnya mereka ini beriman pada apa yang diturunkan kepada mereka atau pada apa yang diturunkan kepadamu. Ya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, maksudnya kepada para nabi sebelummu. Dan
Ini ayat masih panjang ya, kalau mau dibaca di surah An-Nisa ayat ke-60. Yuriduna ay yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bi. Ya, mereka ingin berhukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintah oleh Allah untuk mengingkari tagut tersebut. Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Jadi kalau mau baca ayat lengkapnya masih dilihat ya di surah An-Nisa ayat ke-60. Ya, karena sisi pendalilan penulis di situ di ayat ada di lafaz setelahnya di kelengkapan ayat ya. Di sini Syekh hanya membawakan potongan ayat pertama, beliau tidak membawakan lengkap ayatnya. Tapi kalau mau lebih jelas bisa dilihat pada kelanjutan ayat yang beliau bawakan di sini di surah An-Nisa. Ya. Jadi ayat ini dikatakan di situ, alam tara ilal ladzina yaz'umuna, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad pada orang-orang yang mereka menyangka telah beriman. Nah, ini ayat ada diterangkan oleh para ulama sebab turunnya ya. Ada beberapa pendapat-pendapat, namun sebagian ada yang dilemahkan oleh ulama kita. Dan yang masyhurnya itu diterangkan maksudnya ayat ini turun pada orang-orang munafik. Ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kisahnya diterangkan di situ. Ada satu orang munafik dan satu orang Yahudi. Mereka ini saling bertengkar begitu ya. Terjadi perselisihan. Ya, kata si Yahudi ini, kita selesaikan urusan kita kepada Rasulullah. Ketika Nabi sudah ada di Madinah, sudah hijrah di Madinah. Ya, kata si Yahudi, kita selesaikan urusan kita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang lebih tahu perkara agama ini. Ini orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi itu dari dulu seperti itu. Mereka itu kenal Nabi SAW, sama dengan mengenal anak mereka sendiri. Ya, mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan apa? Ilmunya. Nah, kata si munafik ini, kata dia tidak, jangan pada Rasulullah. Kita selesaikan kepada salah seorang dari dukun, disebut namanya di situ ya, di Juhaina. Ya. Nah, baik. Atau sebelumnya dia sebutkan salah seorang nama begitu si munafik ini. Ya. Dan berjalan cerita begitu, mereka bersepakat menyelesaikan masalahnya kepada dukun. Ya, kepada dukun. Nah, itulah dikatakan di ayat di kelanjutan ayatnya, yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum kepada apa? Tagut. Tagut itu maksudnya dukun yang dikisahkan di ayat itu. Nah, yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bi. Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tagut tersebut. Ya. Paham ya? Nah, ketika mereka sudah bersepakat pergi berhukum kepada dukun itu, turunlah ayat ini. Ya, mengkhabarkan tentang kisah mereka tadi itu. Nah, itu sebagian versi ya, ada versi yang lain lagi. Nabi mereka berhukum, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberi hukum begitu. Tapi si munafik ini dia tidak terima. Dia tidak apa? Terima. Itu versi yang lain ya, yang diterangkan oleh para ulama. Yang jelas dari sebab turunnya ayat ini penjelasan pada orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik yang berhukum kepada selain syariat Allah dan Rasulnya ketika itu. Ya. Tadi ada dua versi ya. Ada yang mengatakan mereka pergi
menyelesaikan masalahnya kepada dukun, berhukum ke sana. Ada versi yang kedua yang mengatakan, ya, Nabi yang putuskan perkara mereka, tapi orang munafik tadi itu tidak terima. Ya, tidak terima. Nah, ketika Umar dengar dia tidak terima, langsung ditebas lehernya oleh Umar ketika itu. Nah, baik. Jadi turunlah ayat ini yang menjelaskan tentang masalah tadi. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Di sini kata yaz'umuna, mereka menyangka. Maksudnya di sini kata para ulama itu dibangun di atas kedustaan. Ya, mereka mendustakan sebenarnya. Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, itu Al-Quran, dan juga kepada apa yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, karena kata yaz'umuna itu kadang dipakai untuk bermakna mendustakan begitu. Ya, bermakna mendustakan. Dan ayat ini di antara ayat yang menjelaskan tentang masalah itu. Ya, ada ayat yang lain lagi diterangkannya oleh para ulama. Dan yang mirip dengan ini, yaz'umun itu za'am, dia bermakna al-kadhib. Ya, ini bermakna kedustaan. Jadi diperhatikan di sini ya modelnya. Jadi dikira dia beriman kepada Al-Quran dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya Al-Quran itu, tapi di sisi lain dia apa? Berhukum kepada tagut. Ya, berhukum kepada tagut. Ya, ini kan dua perkara yang tidak bisa bergabung. Ya, kalau dia ingin beriman kepada apa yang diturunkan yaitu Al-Quran tadi kepada Rasulullah SAW, itu harus kan dia ingkari apa? Tagut. Jangan dia gabungkan dua perkara. Nah, ketika dia gabungkan dua perkara ini berarti dia tidak meninggalkan apa yang selain dari Islam tadi itu kan, dari kitab. Sementara kan seorang yang beriman itu harus dia kalau dia dikatakan beriman, ya, yang berislam, dia harus ya meninggalkan hukum tagut tadi, ya, hukum kepada tagut. Nah, kalau tadi di tafsiran ayat itu kembali kepada dukun ya. Ya, jangan sudah mengatakan beriman, kalau bahasa lainnya ya. Jangan sudah mengaku beriman tapi masih pergi ke dukun, gitu kan? Untuk meminta penyelesaian hukum dan seterusnya. Ini bukan mukmin namanya, bukan muslim. Ya, dia tidak berada di atas agama Islam. Walaupun zahirnya muslim. Tapi kalau dia misalnya masih pergi ke dukun, dan ingat dukun itu tagut ya. Dibahas di Al-Usul Tsalatsa. Ada 5 pembesar tagut itu. Diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala. Di antaranya dukun yang mengaku tahu perkara gaib. Yang mengaku tahu perkara gaib. Ya, iblis juga masuk di situ ya, dari tagut. Ya, ada 5 ya diterangkan di Al-Usul Tsalatsa. Bagi yang sudah mempelajari itu dibahas. Baik. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini dua perkara yang tidak akan bisa bergabung. Dia ngaku beriman tapi masih pergi ke dukun, berhukum kepada tagut. Dipaham ya? Kalau mau ingin beriman, dari maksud penulis di sini ya, membawakan ayat ini, kalau mau ingin dikatakan beriman, berislam dengan Islam yang benar, ya, dia harus beriman secara penuh. Ya. Dan dia wajib meninggalkan apa yang selain dari Islam, itu tagut tadi. Ya, dipahami ya? Itu baru dikatakan seorang muslim. Nah, ini cocok dengan ayat atau dengan bab yang beliau bawakan di sini ya. Bab tentang wajibnya masuk dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya. Ya, meninggalkan apa selainnya di sini di antara penjabarannya ditinggalkan berhukum kepada tagut. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bi. Padahal dia telah diperintah untuk mengingkari dari tagut tersebut. Jelas ini ya? Baik.
Akhirnya dari penjelasan dari mana ayat secara global. Dari sini jelas sisi hubungan ayat dengan bab yang beliau bawakan di sini ya. Baik, kita lihat dari mana ayat tadi secara ringkas. Dikatakan di situ alam tara, tidakkah engkau melihat? Ini kata ahli tafsir, dia bermakna pertanyaan pengingkaran. Ya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad? Maksudnya pengingkaran yang bermakna hal yang batil begitu ya. Diterangkan tadi itu kisahnya orang munafik tadi yang sudah dibacakan sebab turunnya. Yas'umuna tadi sudah diterangkan. Ini dia bermakna apa? Mendustakan, gitu ya, mendustakan. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Atau diterangkan sebelumnya. Ya, amanu bima unzila ilaika. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Itu maksudnya kepada Al-Quranul Karim. Nah, Nabi SAW diturunkan padanya apa? Al-Quran. Ya. Baik. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu dari kitab-kitab sebelumnya ya. Seperti kitab Taurat, Zabur, Injil ya, yang sudah kita maklumi. Baik. Nah. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Ya. Maksudnya mereka mencari hukum, berhakim kepada taghut, yaitu seorang yang dikatakan kalau tafsiran tadi itu kepada dukun. Dan sebagian ulama yang menafsirkan ini bisa bermakna umum, ya, kepada siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya, dipahami ya? Taghut di sini bisa juga bermakna yang berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Karena diantara juga mana taghut dari 5 pembesar taghut yang diterangkan di Ushul Tsalatsa itu tadi itu siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dipahami ya? Baik, hanya di sini ada rincian ya, diterangkan oleh para ulama. Nah, dari masalah hukum atau seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu ada rincian-rinciannya. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan, masuk di dosa-dosa besar, atau masuk di kondisi dia terpaksa. Di kondisi dia apa? Terpaksa. Ya, karena di Al-Quran itu kan diterangkan ada 3 hukum. Di surah Al-Maidah ya. Nanti dilihat ya dari ayat ke-45, 46 begitu, 47 atau 44. Yang jelas di ayat-ayat ke-40-an begitu saya tidak ingat. Diterangkan di situ ya. Dikatakan oleh Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ini yang pertama. Dan siapa saja yang tidak berhukum ya, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka hukumnya apa? Kafir. Nah, di ayat setelahnya diterangkan di situ, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia dihukumi orang yang zalim. Ya. Nah, yang ketiga di 2 ayat setelahnya diterangkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun." Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Jadi 3 hukumnya, ada kafir, ada zalim, ada apa? Fasik. Ya. Nah, ini kata para ulama 3 ayat ini, ya, itu masing-masing punya 2 makna. Ya. Masing-masing punya 2 apa? Makna. Ada yang kafir keluar dari Islam, ada juga yang kafir tapi dia tidak keluar dari apa? Islam. Karena ada sebagian dosa besar dikatakan kafir tapi tidak dikatakan keluar dari Islam. Ya. Ada kita sudah bercontoh ya seperti apa dari perangi-perangi jahiliyah itu kan. Kata Nabi ada 2 perkara di umatku itu humma bihim kufur. Ya, keduanya ini merupakan kekafiran. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Dia mencela nasab, atau yang kedua dia meratap ketika ada kematian begitu kan. Ini Nabi katakan kufur. Tapi padahal dia bukan dosa yang dikatakan keluar dari Islam, tapi menunjukkan akan besarnya dosa itu. Ya, dari kufur asghar. Jadi tadi dikatakan faulaika humul kafirun,
itu punya dua makna. Bisa dia kafir, murtad dari agama, atau dia kafir maksudnya di situ bukan murtad dari agama, tapi di bawah diarahkan kepada makna kufur asghar. Ya. Demikian pula ayat yang kedua, faulaika humudz zalimun. Ya, mereka lah orang-orang yang zalim, itu juga punya dua makna. Karena makna kekafiran juga, orang-orang kafir juga dikatakan sebagai orang yang zalim. Bahkan kesyirikan itu kan merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi faulaika humudz zalimun juga di situ punya dua makna. Ya. Bisa bermakna zalim yang membuat dia murtad dari agama, atau zalim yang merupakan dosa besar. Ayat yang ketiga juga sama. Dikatakan faulaikumul fasikun. Jadi kalau orang-orang yang fasik, ini juga punya dua makna. Ada fasik yang besar, itulah kekafiran, yang dia murtad dari agama. Ada yang kedua fasik yang merupakan dosa-dosa besar. Nah, itu dari penjelasan ayat ya. Zalim, kafir, zalim dan fasik. Ini masing-masing punya dua makna. Ya, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Yang jelas kesimpulannya di sini diterangkan oleh para ulama dari siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya kapan dia dikatakan kafir itu ada rincian-rincian. Ya. Yang pertama diterangkannya ada 4 rincian di situ ya, ada 4 bentuk yang bisa mengkafirkan. Misalnya kalau dia seorang hakim, ya, kemudian di situ dia mengingkari hukum Allah dan Rasulnya. Ya, ini jelas ya. Apa yang dia ingkari? Itu hukumnya apa? Kafir. Karena hukum itu kan diterangkan dalam Al-Quran. Innal hukmu illa lillah. Ya, di surah Al-An'am ya. Tidak ada hukum kecuali hanya kepada Allah. Ya. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa saja yang kalian berselisih tentang suatu hukum atau pada sesuatu, maka kembalikan hukumnya kepada Allah. Itu. Jadi kalau dia ingkari hukum Allah, ada hakim yang mengingkari hukum Allah dan Rasulnya, maka hukumnya jelas kafir. Itu satu keadaan. Nah, keadaan yang kedua, ya, seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah ini, dan dia meyakini di situ bahwasanya hukum selain hukum Allah itu seimbang, sama kedudukannya dengan hukum Allah dan Rasulnya. Disetarakan begitu. Ya. Hukum Allah dan Rasulnya itu sama dengan hukum selain hukum Allah. Ini juga hukumnya kafir. Ini juga hukumnya apa? Kafir. Karena dia telah menyamakan. Ya. Dan itulah dari kesyirikan, dari ukuran kesyirikan di situ. Taswiyatu ghairillahi billah. Penyetaraan selain Allah dengan Allah. Nah, kemudian yang ketiga dari yang mengkafirkan juga, jika ada seorang hakim dia berhukum ya dengan selain hukum Allah, nah dalam keadaan dia meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih afdal, ya, lebih utama daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ini jelas lebih apa? Lebih kafir lagi kan? Dia samakan saja sudah apa? Sudah kafir. Apalagi kalau dia angkat hukum selain hukum Allah itu lebih tinggi, lebih utama. Ya, ini jelas lebih parah apa? Kafirnya. Baik. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia meyakini boleh. Ya. Nah, meyakini apa? Boleh hukumnya berhukum dengan selain hukum Allah. Dia tidak menyamakan dan juga dia tidak mengatakan hukum selain hukum Allah itu lebih utama. Tapi dia hanya mengatakan boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Dan maka ini juga kata para ulama hukumnya adalah kafir. Ya. Ini bentuk-bentuk ya. Dan sekali lagi di sini ya, menghukumi orang per orang itu bukan hak kita di situ ya. Jadi kita ini hanya menerangkan apa? Hukum saja. Ya. Masalah disikapi kepada orang per orang itu butuh rincian-rincian ya. Dan itu hanya
dari hal yang lebih mendetailnya itu dikembalikan kepada orang-orang yang lebih dalam ilmunya dalam menimbang perkara itu. Baik. Dipahami ya? Nah, adapun kalau misalnya di keadaan yang lain yang tidak mengkafirkan, dia tahu dirinya sekarang bermaksiat kepada Allah, dipakai hukum itu selain hukum Allah, tapi dia meyakini hukum Allah dan Rasulnya lebih utama, ya, lebih utama. Hanya dia sekarang terlanjur dia pakai itu hukum, ya, dalam keadaan dia terpaksa atau dalam keadaan dia meyakini tadi itu dia bersalah, ya, dia bersalah. Maka ini hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar, tidak mengkafirkan. Ya, tidak mengkafirkan. Itu kalau dia yakini dirinya salah, ya. Yakini dirinya apa? Salah. Ya. Tapi jelas dalam hatinya dia masih meyakini hukum Allah dan Rasulnya lebih apa? Lebih utama. Ya, dibedakannya keadaan yang kelima ini. Ini dia tidak dikafirkan. Dia karena dia meyakini dirinya apa? Salah. Ada keadaan yang keenam yang juga tidak mengkafirkan kalau dia posisinya di situ dalam posisi terpaksa. Ya, terpaksa dia menggunakan hukum itu. Ya. Ini juga tidak dikafirkan karena orang yang terpaksa itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Baik. Jadi ini rincian ringkas global ya pembahasan masalah itu. Ya, sekali lagi tadi ini panjangnya kalau mau rinci lagi lebih jauh tentang masalah hukum, berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Baik. Maka dikatakan tadi ya, kita kembali ke ayat yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ya, mereka ingin. Ya, perhatikan di sini kata ingin ya. Ini juga dari kedalaman makna ayat. Jadi dia baru ingin saja. Ingin berhukum kepada taghut, belum dia lakukan misalnya ya. Ini sudah dilarang dalam agama kita ya. Baru mau ingin berhukum begitu ya kepada apa? Taghut. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Dipahami ya? Ini sudah dari hal yang diharamkan. Ya. Apalagi kalau yang memang sudah jelas-jelas masuk dia di situ. Berhukum dengan hukum apa? Taghut tadi. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan di akhir ayat, wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sehingga mereka tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, ini juga bentuk dari langkah-langkah syaitan. Ya. Dari langkah-langkah syaitan seperti itu. Ada orang dikira dia beriman padahal dia mengambil hukum taghut. Ya, makanya dari langkah-langkah syaitan yang hendaknya peringatkan ya. Nah, agar jangan sampai kita tertipu dalam masalah itu. Baik. Jadi jelas ini ayat, penjelasan ringkas seputar ayat ini ya di surah An-Nisa ayat ke-60. Penjelasan tadi dari wajibnya. Dari tadi sudah kita bisa keluar di sini dengan menjelaskan dari faedah pokok ayat. Jadi ayat ini beliau bawakan untuk menjelaskan tadi itu. Wajibnya masuk Islam secara keseluruhan. Kalau mau mengaku beriman dan wajib meninggalkan apa? Berhukum kepada taghut. Iya, jelas ya? Itu dari faedah pokok. Iya, kemudian dari faedah-faedah tambahan dari ayat ini banyak. Di sini diterangkan kepada kita dari konsekuensi keimanan itu ya. Dari konsekuensi seorang mengatakan beriman. Dia harus beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, ya, dan kepada yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan kemudian dia wajib mengingkari hukum taghut. Itu dari konsekuensi dari iman, dari konsekuensi dari keimanan. Kemudian juga diterangkan kepada kita wajibnya mengingkari hukum taghut tadi itu. Karena dikatakan wa qad umiru ay yakfuru bi. Dan mereka telah diperintah untuk mengingkarinya.
Itu dari faedah ayat juga. Kemudian dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita dari haramnya ya mengambil hukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Tadi sekali lagi ya di sini ada rincian-rincian dalam masalah itu, dalam masalah tersebut. Ya. Dan ingat di sini lafaz tadi itu wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ini berlaku umum ya, bukan hanya hakim saja yang diarahkan ya, tapi semua orang di situ, karena dikatakan wa man lam yahkum ya, dan siapa saja yang tidak berhukum, mencakup umum ya. Hanya kadang sebagian orang sekarang ketika dibaca ayat ini selalu arahnya kepada pemerintah ya, kepada pemerintah. Oh, pemerintah ini kafir karena tidak berhukum dengan hukum apa? Allah misalnya kan. Kalau itu ada rincian-rincian tadi ya, yang sudah diterangkan, Baik. Dipahami ya? Ini ada rincian dalam masalah ini. Baik. Daripadanya ada keharaman tadi ya, mengambil hukum tagut. Ya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita ketika kita baca ayat tadi itu. Nah, dari kelanjutannya, sekedar ingin berhukum dengan selain hukum Allah itu sudah haram hukumnya, sudah hal yang diharamkan. Nah, dikatakan yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari bahaya tagut ya, menyelesaikan bahaya tagut. Nah, tagut itu dari asal maknanya dari kata at-tughyan, pelampauan batas. Ya, dia melewati batas kodratnya sebagai hamba. Ya, itu yang dikatakan apa? Tagut. Batas yang sewajarnya dia lewati begitu, sehingga masuk pada perkara yang mengkafirkan. Itu yang dikatakan tagut. Ya, contohnya kita lihat ya, kalau diterapkan di ayat, di kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam itu dikatakan di surah Al-Haqqah, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya, sesungguhnya kami tatkala air itu sudah tagha, melewati batasnya begitu ya, sudah sampai ke gunung. Itu kan ada kisah yang ma'ruf ya, Nabi Nuh membuat perahu, ya, turun dari perintah Allah di situ membuat perahu sebelum datangnya musibah kan. Ya. Tapi mereka diperintah untuk naik, yang beriman pada Nabi Nuh. Yang tidak naik kan mereka akan tenggelam semuanya. Nah, ini dikatakan airnya tagha, lamma taghal ma'u. Tatkala air itu telah melewati apa? Batasnya, sudah naik ke daratan, bahkan sampai menenggelamkan apa? Gunung. Itu dikatakan airnya sudah tagut, ya, melampaui batas ya. Itu secara bahasa begitu ya. Secara apa? Bahasa. Ya. Jadi tagut itu seperti itu maknanya. Harusnya dia sebagai hamba, tapi dia melewati batasnya. Ya, mau menjadi apa? Menyaingi Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Dan daripadanya ada bahaya dari tagut. Dan kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita bagaimana semangat syaitan itu, ya, dalam menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu syaitanu. Ya, dan juga padanya ada penetapan akan adanya syaitan, dimaklumi ya. Dan seorang ketika dia berhukum dengan hukum dari bahaya di sini, berhukum dengan hukum tagut, itu dari bentuk kesesatan. Ya. Dari bentuk kesesatan adalah seorang berhukum dengan hukum tagut. Ya. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Baik, mungkin dari sebagian faedah ayat ya. Tapi tadi sudah kita terangkan faedah pokoknya. Penjelasan di sini tentang masalah wajibnya untuk masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya berupa apa? Kalau di sini dirinci di sini selainnya bentuknya dia berhukum kepada apa? Kepada tagut. Baik, ini dari hal yang bisa diterangkan dari ayat ini. Saya kira itu dari akhir pembahasan kita ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan nanti kita lihat. Nah, ini sering yang ditanyakannya masalah undang-undang dasar. Ya, itu bukan tagut ya.
itu bukan tagut. Ya, di masa Nabi SAW itu ada yang namanya piagam Madinah. Ya, ada namanya piagam apa? Madinah. Apa itu piagam Madinah? Di situ berisi butir-butir perjanjian, ya, antara Nabi, umat Islam dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang apa? Yahudi. Jadi selama mereka hidup di situ tidak melanggar, aman saja, ya, dijaga. Dulunya Yahudi tinggal di Madinah, ya, ya, dijaga, mereka tidak diperangi dan seterusnya. Nah, nanti mereka membuat kekacauan, keonaran, baru mereka diusir dari kota Madinah. Nah, jadi itu kesimpulan dalam masalah ini, ya. Ya. Undang-undang dasar itu bukan dihukumi sebagai apa? Tagut. Ya, bukan sudah sampai kepada tagut itu, ya. Dan mirip dari semacam perjanjian, kesepakatan yang disepakati oleh seluruh warga negara di suatu negara yang gitu. Nah, baik. Itu dari kesimpulan dalam masalah yang ditanyakan tadi itu. Baik. Termasuk juga undang-undang yang dibuat oleh Dewan begitu. Ya, di situ kan mereka kan membuat itu kan kumpul semua kan begitu. Ya. Nah, bersepakat. Dipahami, ya? Bersepakat. Ya, untuk kemaslahatan apa? Negeri. Dipahami, ya? Ini kadang yang salah dipahami kadang oleh orang-orang pergerakan yang memang ada pemikirannya sudah rusak, gitu ya, sehingga arahnya selalu mengkafirkan apa? Pemerintah. Bahkan bukan pemerintah aja yang dikafirkan, semua yang berhubungan dengan pemerintah, pegawai-pegawainya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, ya, apa lagi di bawahnya lagi, camatnya, lurahnya, semua apa? Kafir karena katanya berhukum dengan hukum tagut. Padahal bukan tagut itu. Itu perjanjian namanya, yang disepakati oleh seluruh warga negara di situ, ditaati sama-sama kan begitu. Jelas, ya? Bisa dibedakan di situ. Bisa dibedakan. Tapi kalau sudah orang pikirannya sudah menyimpang, itu sudah memang beda kadang arahnya lagi. Ketika mau diarahkan, kadang dia baca ayat, baca hadis, begitu aja. Ayatnya dia tidak pahami dengan bagus, arahnya begitu nanti kepada hal yang menyimpang juga. Baik. Dan semua yang baca ayat, baca hadis itu diterima, ya. Ya. Dilihat penafsiran begitu. Penafsiran dilihat di situ dari penafsiran sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama di tafsir. Apakah cocok seperti apa yang mereka tafsirkan? Dipahami, ya? Jelas, ya? Seperti itu. Ya, sekarang ini sudah masuk waktu, ya. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.